Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adad harfil kutub wa yaktub badal bil madar dari qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fid darin amin. Alhamdulillah wa syukurillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu beralih kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu halaman 8. 11 baris dari bawah ke atas. Dan adalah tempat hadas mutawassit dan hadas akbar itu pada sekalian badan. Untuk menghilangkan hukum berhadas besar, maka harus kita mandi wajib dulu, karena hubungan mandi wajib kepada seluruh badan. Berarti di badan kita ini jangan ada yang menghalangi resapnya air ke pori-pori kulit. Apabila di badan kita ini ada penghalang air ke pori-pori kulit, maka orang itu hukum mandi wajibnya tidak sah. Jangan ikut-ikutan dengan ustaz-ustaz yang meringankan hukum. Karena agama ini bisa rusak karena guru, juga bisa baik karena guru. Orang bukan menyikir guru, dan guru salah yang orang sindir. Ada orang yang mengatakan boleh aja guru yang mandi wajib itu kalau gak kontek. Kenapa dia nggak boleh? Kontek itu jenis can. Di mana dia nanya lawan peluang tukang salon. Berarti sesuai kepentingan menjawab hukum, tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya. Inilah yang berbahaya. Hati-hati. Sudah dibahas dalam kitab Batu Kalampayan, hadas itu terbagi 3. Ada hadas kecil. Ini hubungannya kepada anggota wudhu. Hadas kecil itu sebab buang air kecil. Kita bersihkan selesai buang air kecil, tapi tidak berwudu, berarti dia masih berhukum hadas kecil, walaupun najisnya sudah hilang. Babasuh setelah buang air kecil, itu namanya menghilangkan najis, bukan menghilangkan hadas. Hadas hilang dengan berwudu. Buang air besar. Apabila sudah selesai dia buang air besar, dia bersihkan pantatnya, di sekitar lubang anusnya dia bersihkan, yakin sudah bersih, itu namanya menghilangkan najis. Tapi hadasnya belum hilang. Kalau ingin hilang hadas, bersuci dengan cara berwudu. Berarti berwudu menghilangkan hukum berhadas yang disebut suci. Tapi kalau dia tidak berwudu, dia hanya hukum menghilangkan najis. Belum suci, tapi sudah bersih. Nah, ini hebatnya ajaran Islam. Beda antara suci dengan bersih. Orang hanya memikirkan bersih, tapi belum tentu suci. Kalau kita ingin Bapak Ibu dicintai Allah, masuklah kita menjaga kesucian diri. Karena di dalam hadis Rasulullah juga doa kita kan ada, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah selalu mencintai orang yang bertaubat dan orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Ia berjaga supaya berwudu terus. Makan berwudu, mengamin berwudu, biar berwudu. Nah, apabila tidak beres membuang hadas, maksudnya tidak beres menghilangkan najis, maka berwudu itu tidak berfungsi. Orangnya bakami berbasuh, tapi sembarangan berbasuhnya. Contohnya apa? Maaf, bakami berdiri, imbah berdiri, bakami dianuankannya kapulung pisang. Itu lakian bang, tapi bukan di sini nggak ada.
Daun misalnya, daun. Apakah itu menghilangkan najis? Itu mengurangi najis. Pakai tisu. Sekarang di toilet itu tisu. Apakah itu menghilangkan najis? Tidak. Dia hanya mengeringkan dan mengurangi najis, tapi tidak menghilangkan najis. Kita orang Islam, kita orang beriman. Jangan sama dengan orang-orang di luar Islam. Islam sudah mengatur cara menghilangkan hadas kecil. Islam sudah mengatur cara menghilangkan hadas besar. Jangan kita diatur oleh orang-orang yang di luar Islam. Kemudian, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tempat hadas mutawassit. Apa hadas mutawassit semalam? Yaitu karena keluar sperma atau setelah bergaul suami istri. Itu namanya hadas mutawassit, hadas pertengahan. Walaupun dia mandi wajib juga, tapi namanya hadasnya hadas mutawassit. Kenapa maka disebut hadas pertengahan? Karena sperma itu suci, air mani itu suci. Hanya orang LDI yang mengatakan lain pada bubulannya najis. Ulun jadi menyambat begini Pak gue dari hati, karena mereka itu merekrutnya hebat, orang nang dangkal pegang tahun agamanya tuh. Ulun sering ketemu dengan mereka, mari kita bahas dengan kitab kuning. Kitab kuning itu berway bukan dalil itu Quran hadis. Orang ahli kitab kuning itu ahli Quran hadis. Mungkin orang mengenal kitab ini kalau ada ahli Quran hadis. Kalau pun tidak percaya berapa juz bin hafal Quran, berapa ribu hadis bin hafal, dan tuh kelampaian Quran apanya. Ini Bapak Ibu, kita tanding kealiman dengan kealiman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Karena kami punya pegangan ulama yang kami ikuti. Seluruh kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul menjelaskan maksud Quran dan hadis. Sumber ilmu fikih dari Quran hadis, sumber ilmu tauhid dari Quran dan hadis, sumber ilmu tasawuf dari Al-Quran dan hadis. Kalau sumbernya dari Quran hadis, nggak mungkin kitab kuning bertentangan dengan Quran hadis. Kalau sumbernya dari Quran hadis, nggak mungkin ilmu fikih bertentangan dengan Quran hadis. Kalau sumbernya ilmu tauhid dari Quran hadis, nggak mungkin bertentangan tauhid dengan Quran hadis. Kalau sumber ilmu tasawuf dari Quran hadis, nggak mungkin bertentangan dengan Quran hadis. Menyalahi sumber nggak akan salah, nggak akan benar fikih atau tasawuf. Ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian seluruh anggota badan, hadas mutawassit tadi, dan hadas akbar. Hadas akbar itu dari haid, dari nifas. Itu namanya hadas akbar. Kalau istihadah itu termasuk hadas kecil. Hati-hati. Hadas akbar itu dari haid dan nifas. Kalau istihadah itu di luar masa haid dan di luar masa nifas, itu hanya cukup dibersihkan orang yang beristihadah. Darah penyakit namanya, keputihan masuk itu hadas kecil, dibersihkan saja cukup. Kemudian berwudu nggak perlu mandi wajib. Tapi kalau sudah hadas mutawassit setelah bergaul suami istri atau keluar sperma karena bermimpi, dia dihukumkan berhadas mutawassit dan dia dihukumkan tetap wajib mandi. Kemudian kalau berhadas besar dari haid dan nifas, maka dia juga wajib mandi. Makanya di dalam kitab Bapak Ibu, yaitu pada sekalian badan bagi seluruh badan. Kata Ali Shibra Malisi, ulama besar bermadzhab Syafi'i. Apa kata Syekh Ali Shibra Malisi? Hati-hati, itulah pemberisinya. Shibra Malisi, ulama besar. Ngaran anak Shibra Malisi bagus. Kata Ali Shibra Malisi, ulama besar,
Hanya saja dinamai yang membatalkan wudu itu hadas asghar, hadas kecil. Batal wudu karena keputihan keluar, hadas kecil. Batal wudu karena ada tais bakame, hadas kecil. Batal wudu karena takantut, hadas kecil. Apalagi bakantut. Batal wudu karena dia buang air besar, hadas kecil. Batal wudu karena bersentuhan suami istri, hadas kecil. Nah, di sini Pak Ibu kadang-kadang, guru bagaimana hukum bersentuhan suami istri? Batal wudu. Tapi guru itu halal, guru suami istri halal bernikah, batal berwudu. Sudah jelas? Jangan dicampur. Halal bernikah, halal disentuh istri kita, tapi batal berwudu. Kenapa maka guru halal diberikan, batal berwudu? Karena yang membatalkan wudu diantaranya boleh dinikahi. Kalau boleh dinikahi, kita sentuh, batal wudu kita. Istri boleh kita nikahi, suami boleh dinikahi, lalu bersentuhan, batal wudu. Kadang ada guru yang tidak membatalkan wudu, di antaranya suami istri. Pian yang dimaksud tidak batal wudu bersentuhan, pian dengan keponakan batal. Karena paman gak boleh menikahi keponakan, acil gak boleh kawin dengan keponakan, menantu gak boleh kawin dengan mertua, menantu bersentuhan dengan mertua tidak batal wudu karena gak boleh menikahi menantu, gak boleh menikahi mertua. Ada pernah kejadian yang gak bisa pasah. Kenapa guru? Istrinya meninggal dunia. Setelah istrinya meninggal dunia, adik istrinya ada, dinikahinya lagi adik istrinya, namanya jerpuran kampung turun ranjang. Silakan ingin menikahi adik istri sampai, karena istri yang sudah meninggal dunia. Beberapa tahun, 3 tahunan, meninggal lagi adik istrinya itu karena penyakit tipes, terlambat mungkin membuka dokter. Kemudian kakak istrinya yang kemarin ada, sudah lama dia, maaf, sudah pernah berkeluarga, tapi suaminya meninggal dunia juga. Dinikahi lagi kakak istrinya karena hanya umurnya berbeda sekitar 5 tahun. Boleh tak? Boleh. Udah orang kampung namanya naik ranjang. Sekalinya meninggal lagi, mertuanya dinikahinya, itu tak balik ranjang. Pandai benar Minangkabau ini. Mertua itu orang tua selamanya, walaupun jadi mantan mertua, tetap selamanya gak boleh dinikahi. Walaupun mantan mertua sekalipun, bukan kita mau dia. Nah, ini yang terjadi. Bersentuhan menantu dengan mertua gak membatalkan wudu karena tidak boleh nikah. Selama boleh nikah, batal wudu, halal disentuh karena sudah nikah. Jangan disamakan bab batal wudu dengan bab nikah. Beda kasusnya lagi. Nah, itu Bang belajar fikih nih Pak Ibu. Fikih memang seperti itu. Jangan tanggung-tanggung, bahaya. Anak tiri nggak boleh dinikahi, ibunya sudah dinikahi. Nah, ini sama nih, sudah ulang-ulangi di mana-mana. Ada kejadian juga. Ini bapak bawa anak, ini istri bawa anak, ini bapak bawa anak laki-laki, ini ibu bawa anak perempuan, ini istrinya meninggal, ini suaminya meninggal dunia, tapi sudah habis masa iddahnya, idah wafat 4 bulan 10 hari. Lalu dia nikah, bapak ibu, dia bawa anak, maka anak istrinya ini anak tiri dia. Anak ini anak tiri istrinya, berarti boleh bersentuhan anak suami dengan ibu tirinya, karena hukumnya ibu juga. Anak istrinya ini bersentuhan dengan bapak tirinya boleh, artinya tidak batal karena tidak boleh dinikahi. Kalau ibunya sudah meninggal, Bang Guru, bolehlah anaknya dinikahi? Gak boleh, karena itu masa bini berdua beranak. Misalnya kayak ini Bang Guru, hendak menghendaki mamanya, ternyata ada anaknya, lalu pindah ke anaknya. Mamanya sudah dinikahi belum guru. Nah asalnya jadi bini, dulahnya jadi mertua. Boleh.
Paham bener nih. Anak tiri tuh boleh lagi dinikahi, karena ibunya sudah dinikahi. Tapi guru kalau sama-sama anak guru nikah, abah mamanya nikah, anaknya nikah, boleh. Berarti kayak apa tuh? Menantu ya mertua lah. Mertua iya. Apa tuh? Orang tua ya. Nah, kayak apa tuh? Nah ini kita harus hati-hati. Ini hubungan panaik nih urusannya. Harus teliti, jeli. Anak angkat gimana guru? Boleh dinikahi. Anak angkat, anak adopsi, karena dia hukum orang lain. Ada kejadian istrinya sakit, kebetulan anak angkatnya sudah dewasa. Lalu bapak angkatnya ngomong sama anak angkatnya, "Ikam maukah merawat mamamu? Inggi abahai. Kawakah ikam langsung jadi bidiku? Inggi abahai." Nah, Pak Haji Bambang, iya om jadi Haji Bambang. Boleh. Ada apa-apa? Secara hukum agama boleh, ngapain kita hidup? Secara hukum agama boleh, ngapain kita hidup? Nah itu masalahnya. Untuk merawat terserah, boleh gitu, selesai. Nah kemudian Bapak Ibu, itu contoh batal. Tapi kalau bersentuhan suami istri yang tidak membatalkan, suami menyentuh rambut istri, gak batal, karena rambut bukan kulit. Suami menyentuh kuku istri, kuku gak batal, karena kuku bukan kulit. Tapi gue kan kuku itu dari kulit, tapi kan kuku yang kulit. Ini gue kulit karas, ada kulit karas. Jadi mana-mana mengaji ini. Kuku itu bukan kulit, beda kulit dengan kuku beda. Kuku ya kuku, kulit ya kulit. Atau maaf Bapak Ibu, sama-sama mancung gigi bersentuhan. Dalam kitab ada menyentuh gigi juga Bapak, sama-sama mancung gigi, bersentuhan gigi sama gigi. Gak usah main orang, ini contoh hukum. Sampai segitunya Bapak Ibu. Kalau belapik aman. Semua itu hadas asghar. Maka hilanglah hadas asghar itu dengan berwudu. Nah beda dengan hadas mutawassit. Kita teruskan. Kata Imam Ali Asy-Syibramalisi. Kenapa? Nah kata Ali Asy-Syibramalisi hanya saja dinamai yang membatalkan wudu itu hadas asghar. Karena sedikit barang yang haram dengan dia. Ada kainan yang membatalkan wudu yang haram. Artinya batal wudu kalau dilakukan haram. Seperti menyentuh Al-Quran. Banyak orang menyentuh Al-Quran kan berwudu. Kalau membaca Quran hafalkan berwudu boleh. Tapi kalau menyentuh Al-Quran kan berwudu haram. Jangan main-main. La yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh selamanya seseorang menyentuh itu Al-Quran kecuali orang yang suci. Tanzilun min Rabbir Rahim. Quran itu diturunkan dari Allah, Lauhil Mahfuz. Ya. Orang yang menyentuh Al-Quran tidak berwudu haram. Minta maaf. Sumpah. Ada ayat kursi, ada inna anzalna, apa itu? Surah Fatihah itu, surah Fatihah itu surah apa tuh? Inna anzalna fi lailatul qadar. Nah itu tuh. Ya kan? Nah, di tengahnya tuh ayat kursi. Bubuhantian kalau menyentuh ini Quran tuh duduk. Yang angkat itu sutra.
penghalang kita sembahyang. Begitu. Nah, sudah disampaikan lah. Kalau sambil makan itu makan tuh. Buka surah Waqiah, la yamassuhu illa mutahharun. Allah sudah mengatakan dalam firman, ngapain lagi kita komplain-komplain? Jangan lagi dimacam-macam, ayatnya sudah jelas. Mazhabnya sudah jelas. Menyentuh Al-Quran kecuali nanti Quran itu tergabung dengan ayat-ayat yang lain. Seperti buku-buku agama, di situ ada Al-Quran itu pengecualian boleh menyentuh buku agama itu. Tapi ada Quran di dalamnya boleh. Tapi banyak buku agamanya, banyak tulisan yang lain daripada Qurannya, daripada Al-Quran baru boleh. Ini HP Bapak Ibu. HP ini HP. Orang sentuh ada wudhu, ada orang. Tapi kalau membuka aplikasi Quran, jadi apa HP ini? Jadi apa? Quran wajib orang berwudhu. Karena jadi Al-Quran ini HP. Orang menyentuh HP, bukan menyentuh Quran. Kenapa maka aplikasinya dimunculkan? Orang belajar hukum sama guru HP. Berarti HP ini jadi Al-Quran. Nggak boleh disentuh kecuali berwudhu. Ayo, jangan sembarangan. Hormati firman Allah, karena ini bukan karangannya Rasulullah. Ini bukan buatan orang Arab, orang berbahasa Arab, tapi ini firman Allah, ini milik Allah, bukan miliknya Rasulullah. Rasulullah hanya diturunkan ayat Al-Quran. Ini bukan milik orang Arab, tapi berbahasa Arab, tapi bukan buatan orang Arab. Ini firman Allah. Allah sudah menghendaki bahasa Arab, karena bahasa Arab paling sering bahasa dari seluruh bahasa. Kalau yang berpercaya silahkan dia belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Urdu, bahasa Arab. Silahkan. Bahasa Arab itu perlu ilmu nahu, perlu ilmu surah, perlu ilmu balaghah, perlu ilmu mantik, perlu fasih. Harus sama tulisan dengan pengucapan. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris pengucapan dengan penulisan berbeda. Bahasa Arab, kalau shin bahasa Arab, kalau sod bahasa Arab. Ihdinas itu sod, ihdinas itu shin, ihdinas itu za, ihdinas itu za. Nggak boleh, harus ihdinas. Bukan ihdinas, itu sin. Belajar yang perbedaan antara sin, sa, so, ra, sya. Dari belajar. Nah, ini bahasa Arab, Quran. Berarti guru kayak apa dibawa polisi guru? Dibawa polisi harus hilangkan dulu aplikasinya. Hilang sudah, bawa polisi, nggak apa-apa. Tapi guru kan di dalamnya ada Al-Quran, benar, tapi tidak dimunculkan. Ada guru yang paling apik, HP itu kalau ada Al-Quran di dalam di HP itu ada aplikasi Quran, jangan dibawa polisi, hilang. Kayak apa orang hafal Quran polisi? Berarti kepalanya lagi di luar isi bukunya di dalam. Kecualinya mengulangi hafalan di dalam isi baru haram. Sampai ke itu Bapak Ibu. Menyentuh Al-Quran tidak berwudu haram. Jangan main-main kalimat haram. Kalau haram itu berdosa. Kalau makruh atau sunnah masih terserah masing-masing. Itu karena dia hadas kecil, nyentuh nggak boleh. Dalilnya sudah jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi guru bagaimana orang sekolah guru di dalam tasnya ada Al-Quran. Waktu itu dia bahantut guru. Ingat membawa tas karena di dalamnya ada buku selain Al-Quran boleh. Masih ada hukum yang membolehkan, tapi jangan mempermainkan hukum. Itu berhubungan dengan hadis kecil. Tapi Pak Aiboy kalau pian hafal surah Yasin, hafal Yasin, lalu Yasinan, lalu pian Pak Aiboy sebenarnya kawat jadi wudu, pahalanya lebih besar orang membaca Quran berwudu. Walaupun orang itu kadang menyentuh Al-Quran karena hafal surah Yasin tanpa berwudu, boleh, tapi pahalanya ada banyak. Apalagi dia hafal Yasin, tapi dia membuka buku Yasin, kemudian membuka
buku Yasin, melihat tulisannya. Di antara obat supaya jangan pikun sampai tua, membaca Quran, melihat tulisan Quran. Allah peliharakan daripada pikun. Hanya kita membaca Yasin itu yang paling bagus, membuka Qurannya dan melihat tulisannya, walaupun hafal yang surah Yasin. Berarti kalau surah sajadah guru, kalau pada hafal silahkan. Mana tulisan surah sajadah sama hal alal insan, hal alal insan suatu dahar, silahkan anda di depan. Tidak apa-apa. Sunnah Rasul subuh Jumat membaca surah sajadah dan suatu dahar. Sunnah. Pada hafal guru, anda di depan. Boleh nggak guru? Boleh, demi mengamalkan sunnah Rasulullah. Kalau lampu padam kan guru, pupuk. Ada apa kayak Pak? Sunat dia Pak. Nah itu. Kalau ada hafal, boleh melihat Quran. Tapi bagi yang hafal, maaf, jadi imam hafal, melihat ada tulisan itu bisa juga, tapi baik antara penglihatan dan hafalan kadang-kadang pada sinkron, bisa tercepat hafalan daripada melihat mana ayatnya tadi. Nah itu bisa hilang dengan goyah. Nambah andakan situ maaf, nggak ada hafalan mungkin itu aja. Nah itu kalau pian hendak ada pikun dalam kitab tafsir disebutkan nazratul Quran, melihat Al-Quran, diberikan Allah kecerdasan yang luar biasa. Ini kelebihan Al-Quran. Nah kemudian Bapak Ibu, kita teruskan lagi. Karena sedikit barang yang haram, ada banyak yang diharamkan Allah kalau orang itu berhadas kecil. Makanya namanya hadas asghar. Dengan dinisbahkan kepada barang yang haram. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, karena sedikit barang yang haram dengan nisbah dibanding kepada barang yang haram dengan sebab janabah dan haid. Kalau nifas termasuk belum mandi wajib karena bergaul suami istri, haramnya agak banyak daripada berhadas kecil. Kalau berhadas besar tidak boleh membaca Quran. Tapi wah ini ada yang berani mengatakan orang haid boleh membaca Al-Quran karena dia hafal Quran. Silahkan analisis dalilnya. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, 3 ulama besar mengatakan haram bagi orang haid membaca Quran. Hanya satu imam, Imam Maliki, mengatakan tidak haram. Itu pun hanya ada keperluan. Itulah dalil di antara boleh membaca Quran. Nah di situ ada hizib-hizib, ada amalan-amalan, di situ ada Al-Qur'annya. Lalu tak baca Al-Qur'annya seperti membaca dalil, ada Fatihah-Fatihahnya di situ. Lalu di situ dia bisa ikut Imam Malik bahwa kalau haid boleh aja membaca Quran karena Quran banyak masuk di amalan-amalan. Di situ boleh. Tapi kalau Quran toler 100%, jangan berani-berani mengatakan boleh aja orang haid membaca Al-Quran karena ini hafal Quran. Guru-guru analisa sudahlah. Gini Bapak Ibu, secara analisa logika dulu baru dalil. Orang tawaf boleh haid? Orang tawaf boleh tidak haid? Baca apa? Orang tahu ada kan yang dibaca? Yang dibaca kan doa-doa. Nah, tawaf aja nggak boleh orang haid. Dia nggak sembahyang kan? Tawaf kita. Kalau sembahyang bergerak 3 kali berturut-turut, batal. Tawaf berapa kali berjalan? Ayo.
Kalau kita ingin selamat, cari hukum yang hati-hati, jangan cari hukum yang sesuai selera. Allah nggak selamat. Hukum banyak Bapak Ibu, apalagi fikih, hati-hati. Kalau keluar dari mazhab 4 berbahaya. Tawaf aja itu di luar sembahyang. Orang haid tidak boleh. Makanya orang yang ingin berangkat umrah dan haji, dia harus konsultasi ke dokter untuk memakan obat penahan haid. Tawaf. Ya. Jangan main-main dulu. Ya. Jangan berani berfatwa. Haid itu boleh karena dihafal Quran. Yang terlalu berani merobek pendapat ulama yang ahli. Kalau pun ikut mazhab Maliki, sudah nggak belajar ke mazhab Maliki. Kata Imam Sya'rani, Abdullah Sya'rani, bukan anak Sya'rani lain, ulama besar bermadzhab Syafi'i Mesir. Ulun kebetulan ziarah di Mesir. Abdullah Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubra, la yajuzu intiqalul madhabil ghair illa tabahur bi madhhabi. Kada boleh seseorang pindah madhab, pindah ikut ulama lain selama belum memahami secara mendalam madhab yang dia ikuti. Sebab ada indikasi berpindah itu mencari sesuatu yang sesuai dengan selera. Itu rumus baik-baik dalam belajar fikih. Kalau pin menguasai mazhab Hanafi, menguasai mazhab Maliki, menguasai mazhab Syafi'i, menguasai mazhab Hambali, pilihan mazhab apa dulu? Ulun dengan mazhab Syafi'i sudah habis kaki mendalami tentang pemahaman mazhab Syafi'i dan perbedaan ulama di dalamnya. Sudah habis, sudah mulai. Silakan pin memahami mazhab Hanafi. Sudah habis kaki perbedaan antara ulama Imam Syaibani dengan Imam Ahmad. Sudah lihat bagaimana perbedaan di dalam pengikut mazhab Hanafi, bagaimana rumus di dalam memahami fikih di dalam mazhab Hanafi. Sudah lihat? Kalau yang sudah, silahkan mempelajari lagi mazhab Maliki. Mazhab Maliki pun ada rumus-rumusnya. Siapa ulama-ulama yang berada di mazhab Maliki? Perbedaan ulama di dalam mazhab Maliki banyak juga. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal muridnya Imam Syafi'i. Sudah kafir memahami rumus cara memahami di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau sudah yang dalam semua mazhab, silahkan pian. Kalau darurat baru boleh pindah mazhab. Kalau tidak darurat tidak boleh. Kenapa dulu orang hafal Quran tapi dia haid? Cukup dia mendengarkan pakai headset suara Al-Quran yang dilantunkan oleh orang yang membaca di HP-nya atau di kasetnya. Baik. Sekarang banyak di mobil ulun tuh ada satu biji kaset ulun beli di Mekah dan Madinah, sebijian Quran. Yang hafal Quran, hafal guru lain. Ini cukup kalau dia haid. Bagaimana guru Qori pas ayat guru bertanding guru gimana guru, sedangkan ini dalam keadaan anak haid makan obat nahan haid. Bisa nggak? Ada boleh pindah mazhab kecuali sudah ahli dengan mazhabnya. Imam Syafi'i itu kurang apa alimnya? Beliau Imam Syafi'i memahami sudah mazhab Hanafi lewat murid Imam Hanafi namanya Imam Syaibani. Kurang apa Imam Syafi'i berguru dengan Imam Maliki, bermazhab Maliki, dikuasai mazhab Maliki itu oleh Imam Syafi'i, dikuasai oleh Imam Syafi'i mazhab Hanafi itu. Kemudian Imam Syafi'i pun punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal punya murid Imam Bukhari ahli hadis. Tapi Imam Bukhari berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi bermadzhab Syafi'i. Kita madzhab apa? Ahli ada. Tapi ulama kita aja baik gue. Ulun gue kada bermadzhaban. Ina karas benarnya. Cocoknya pilih Imam Samudra pahaman. Nah ini yang kita harus hati-hati.
Karena di dalam masalah hadas besar itu Pak Ibu haramnya banyak daripada hadas kecil. Nah nanti kita bahas panjang lebar, jamnya sudah sadar, asyik untuk pulang pas sudah. Nah mudahan minggu depan kita bahas dan kita sisipkan kayaknya mana dulu sekumpul sedikit. Kalau pagi ini waktunya sudah tidak mengizinkan, pun perlu dicapai yang sibuk kayaknya. Nah mudahan kita panjang umur, sehat, ketemu lagi minggu depan. Al-Fatihah. Iya, kalau iya, nasta'in. Alhamdulillah alaihim warahmatullahi. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، نعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا رمضان واعنا علينا في عرس والقيام واحفظنا اللسان برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله